Wilayah ini pada awalnya hanyalah sebuah hutan yang bernama Alas Mentaok atau Hutan Mentaok. Hutan Mentaok adalah hutan yang saat ini lokasinya berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Lokasi hutan Mentaok membentang dari timur laut hingga tenggara kota Yogyakarta saat ini. Diperkirakan mulai dari daerah Purwomartani di Sleman, daerah Banguntapan di Bantul, hingga daerah Kota Gede yang termasuk dalam wilayah kota Yogyakarta. Di zaman dahulu, hutan Mentaok merupakan wilayah bekas kerajaan Mataram kuno yang menguasai wilayah Jawa Tengah bagian selatan di abad 8 hingga abad 10 Masehi. Setelah kerajaan Mataram kuno memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur, akhirnya wilayah pusat kerajaan yang lama menjadi hutan kembali dan disebut sebagai Alas Mentaok. Setelah beberapa abad kemudian, Alas Mentaok menjadi wilayah Kesultanan Pajang. Dan kemudian pada tahun 1556, ketika Kesultanan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, wilayah Alas Mentaok yang juga disebut sebagai Bumi Mataram pada kala itu diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas keberhasilannya bersama putranya yaitu Danang Sutawijoyo dalam menumpas pemberontakan Aryo Penangsang. Setelah serah terima wilayah Alas Mentaok dilakukan oleh Sultan Hadiwijoyo kepada Ki Ageng Pemanahan, kemudian Alas Mentaok yang saat itu berupa hutan lebat dibuka menjadi sebuah desa oleh Ki Ageng Pemanahan dan juga Ki Juru Mertani. Desa di Alas Mentaok tersebut selanjutnya dinamakan Mataram dan berstatus sebagai tanah perdikan atau swatantra atau daerah bebas pajak. Seiring berjalannya waktu, wilayah Alas Mentaok semakin berkembang, penduduknya bertambah dan akhirnya menjadi sebuah daerah yang makmur. Sejarah mencatat bahwa di kawasan Alas Mentaok ini, tepatnya di daerah Kota Gede saat ini, pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Mataram seiring runtuhnya Kesultanan Pajang. Kini, wilayah yang dahulu bernama Alas Mentaok telah menjadi bagian dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Dan juga terdapat Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di wilayah kota Yogyakarta. Di bagian selatan dari ibu kota Mataram yang bernama Kota Gede, persis di luar tembok bentengnya, terdapat sebuah pemakaman. Di sana terdapat sebuah makam yang cukup mencolok, karena saat ini menjadi satu-satunya yang cungkupnya terbungkus oleh kain berwarna putih. Masyarakat sekitar menyebut makamnya sebagai makam Nyai Melati. Siapakah Nyai Melati sebenarnya? Hingga saat ini tak ada kepastian mengenai siapakah sosok Nyai Melati ini. Beberapa orang masyarakat sekitar yang ditemui Senyum Indonesia bahkan mengaku sama sekali tak tahu letak makam tersebut. Senyum Indonesia berusaha mencari informasi terkait siapa sebenarnya Nyai Melati. Berdasarkan kisah tutur, ada yang menyebutkan jika Nyai Melati semasa hidup mengabdikan diri di Keraton Mataram Kota Gede. Beliau bertugas sebagai abdi dalam tebah, abdi dalam yang mendapat kepercayaan nebahi peraduan raja. Nebahi artinya membersihkan dan mengatur. Dan kemudian ketika wafat, beliau dimakamkan di pinggir benteng Cepuri bersama masyarakat lainnya. Namun ada juga informasi yang mengemukakan jika Nyai Melati adalah seorang tokoh sakti dan merupakan ibu dari Raja-Raja Mataram. Informasi lain tersebut juga menyebutkan jika makam Nyai Melati telah jauh ada sebelum Kota Gede menjadi ibu kota Mataram yang baru. Makam tersebut konon merupakan makam dari ibu Raja Mataram kuno, yaitu Bardasana. Cuaca Yogyakarta pagi ini diselimuti mendung tebal dan sempat juga turun gerimis.
Sebenarnya pagi ini aku tak berniat singgah kemanapun. Aku hanya ingin lekas tiba di lokasi kerjaku. Namun sepertinya alam berkehendak lain. Aku kemudian terdampar kembali ke wilayah kota gede. Memang kota gede seolah tak pernah habis untuk dibahas dan dikunjungi. Dan pagi ini aku berkunjung ke sebuah makam yang tak banyak orang mengetahuinya. Makam tersebut adalah makam Nyai Melati. Makam Nyai Melati terletak sekitar 600 meter di selatan pasar Kota Gede. Persisnya di bantaran antara Beteng Cepuri dan Jagang bekas Keraton Mataram Kota Gede di selatan Kampung Dalem. Letaknya persis berada di sisi selatan Benteng Cepuri, bahkan nyaris berdempetan. Makam Nyai Melati ini pernah menjadi fenomena di Kota Gede sekitar periode tahun 1978 hingga 1998. Saat itu aneka jenis judi buntut mewabah di penjuru Indonesia, termasuk juga di Kota Gede Yogyakarta. Banyak sekali orang yang berburu nomor yang bakal keluar dengan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak masuk akal. Judi tersebut disebut nomor buntut karena membeli kupon dengan menentukan 2 atau 3 digit belakang dari 7 nomor kupon undian yang lengkap dan resmi. Fenomena makam Nyai Melati dan nomor buntut berkembang dari mulut ke mulut saat itu. Kabarnya suatu hari ada orang yang iseng menggosok batu nisan makam Nyai Melati dengan minyak tertentu. Tiba-tiba muncul angka-angka yang tidak jelas yang harus dipecahkan lagi. Selesai mengotak-atik angka tersebut dan menganalisanya, nomor tersebut kemudian dibelikan kupon undian. Ternyata nomor undiannya keluar. Bukan main gembiranya orang tersebut.
Maka orang itu pun mengabarkannya ke orang-orang tentang kesaktian makam Nyai Melati. Kabar dengan cepat tersebar. Masyarakat penggemar judi buntut seolah memperoleh tempat baru yang ampuh untuk berburu wangsit nomor. Tiap malamnya, para penggemar judi buntut berbondong-bondong menggosok batu nisan makam Nyai Melati. Mereka datang bukan hanya dari kota gede. Orang-orang dari berbagai tempat seperti Klaten, Magelang, Muntilan, Wates, dan banyak lagi lainnya. Semuanya datang dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan kekayaan mendadak dari hasil judi buntut. Tapi entah mengapa, lama-kelamaan praktek tersebut mulai berkurang. Mungkin juga seiring dengan menjadi ilegalnya judi buntut di Indonesia. Dan kini aku telah berada di lokasinya. Tepat berada di rimbunnya pohon dan kegagahan sisa benteng Jepuri. Sejenak aku pun berdiam diri, menyampaikan rasa hormat dan harapan terbaik bagi beliau yang berdiam di lokasi ini. Saat berdiam itulah aku seolah mendengar suara yang memintaku untuk bergegas, sebab sesaat lagi akan turun hujan deras. Aku pun mempercepat langkahku meninggalkan lokasi yang sangat sepi. Dan benar saja, tak lama aku tiba di kendaraanku yang terparkir cukup jauh. Hujan pun segera turun dengan sangat derasnya.